Allah yang kau sembah sama, Allah yang melihatmu sama, Allah yang melihat amalmu sama, Allah yang memberikan balasan surgamu sama. Tapi kenapa perlakuanmu berbeda? Akan datang kepada mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Tapi ada la'ughwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan sesatkan mereka. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus akan aku bengkokkan. Tapi ada orang-orang yang tidak dapat dia goda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One dimanapun berada, guru-guru kita semua, kita tahu hak dan batil karena mereka. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah usia mereka. Yang sudah mendahului kita dilapangkan Allah kuburnya, diampunkan segala dosa-dosanya. Hari ini jamaah yang berhadir di hadapan Ustadz Abdul Somad adalah jamaah yang luar biasa. Cukup hanya dengan duduk dan berzikir saja, air minum datang sendiri ke hadapannya. Kalau begitu tidak perlu berusaha. Cukup pejamkan mata, dengarkan tausiah, mata dibuka. Minuman sudah siap. Untuk apa berusaha? Bila ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, dia hanya duduk berpangku tangan, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bersalawat. Ketika ditegur, kenapa kamu tidak berusaha? Dia jawab dengan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak satu pun makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Illa 'alallahi rizquha, rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saya bekerja? Untuk apa saya lelah? Untuk apa saya susah payah? Rezeki saya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lahir ke dunia, ketika roh saya masih di dalam rahim ibu saya, rezeki saya sudah dijamin Allah. Untuk apa saya cari? Kalau bapak ibu punya dalil, bantah dengan dalil. Kalau kebetulan yang melakukan ini suami ibu, jangan dibantah, diam saja. Mas nggak kerja, bergantung kepada Allah. Cukup banyak berzikir, jangan dilawan, diam aja. Nanti ketika jam menunjukkan pukul 12, jam 1, paling tahan jam 2, dia mulai lapar. Dan dia bertanya, makan siang mana ma? Jawablah dengan lembut, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya duduk berpangku tangan saja? Tidak, dia seorang yatim. Ayahnya meninggal dunia. Alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah dulu engkau seorang yatim dalam keadaan susah, lalu Allah berikan engkau kecukupan, Allah lindungi engkau, Allah muliakan engkau. Lalu kemudian Nabi ketika sampai mampu berusaha, kita baca dalam sejarah sirah Nabi, guru-guru kita menjelaskan, Nabi berdagang ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Ketika sampai di sebuah negeri, lalu ada seorang pendeta bernama Bahira keluar dari tempat ibadahnya. Perjalanan apa itu? Perjalanan dagang. Nabi seorang pedagang. Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Nabi bertemu dengan Khadijah bukan ketika tablik akbar. Khadijah punya barang-barang dagangan, tapi dia tidak membawanya. Seorang perempuan duduk di rumah dengan kemuliaan kehormatan dirinya. Lalu barang-barang itu dibawa oleh para pedagang. Tapi unik ini barang. Ketika dibawa oleh laki-laki ini laku keras.
Ketika dibawa oleh ini, laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran. Dia tanya Maisarah. Maisarah laki-laki. Sampai ke Indonesia jadi perempuan. Mohon maaf Ibu Maisarah. Maisarah, iya. Ini siapa laki-laki yang membawa barang dagangan ini? Kenapa setiap yang bawa laku keras? Kenapa setiap dia yang bawa untung banyak? Saya mau ketemu dengan dia. Maka Maisarah menunjukkan, inilah laki-laki yang selalu membawa barang dagangan ini. Begitu Nabi SAW datang, dilihatkan. Khadijah melihat. Soundtracknya begitu. Oh, ini laki-lakinya. Nurun nubuwah, ada cahaya kenabian. Di samping itu ada kejujuran yang luar biasa. Maka kalau mau mengikut akhlak Rasulullah SAW, seimbang antara usaha dengan doa. Makanya kita kalau keluar masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezeki. Kenapa keluar masjid minta pintu rezeki? Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Wa bataghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang pedagang buka tokonya, buka rukonya. Itu tetangga saya kemarin buka toko malah ditangkap polisi Pak Ustaz. Kenapa? Toko orang lain dia buka. Yang punya tanah, garap tanahnya, tanam karet, tanam sawit, tanam palawija, tanam kacang-kacangan, tanam. Kita bangga anak-anak kita menjadi entrepreneur, menjadi businessman. Kamu dari mana? Saya murid bapak dulu waktu SMP. Sekarang di mana? Ya tanam kacang tanah Pak. Murid nggak sukses. Capek saya mendidik kamu kalau cuma jadi pedagang kacang tanah. Berapa kilo sebulan? Ya 3 kontainer lah Pak. Ekspor impor luar negeri. Seorang ulama zuhud bernama Imam Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia berjalan di tengah gurun pasir. Lalu dia lihat ada seorang wali Allah yang sedang duduk berzikir. Dia tanya, hai fulan. Ya Ibrahim bin Adham. Mengapa engkau tidak pergi mencari rezeki? Karena rezekiku sudah dijamin Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Beda cara seorang wali Allah menegur wali Allah. Kalau Ustaz Somad, wali murid. Wahai wali Allah, ya, coba lihat pohon kurma di sana. Ya, ada sarang burung di atas, betul. Dan di atas itu ada seekor burung yang patah sayapnya. Terus burung yang patah sayap itu dijamin Allah rezekinya. Dia tidak pernah terbang, tapi makannya tidak pernah ketinggalan. Tetap ada makanan, ada ikan, macam-macam ada. Dari mana burung itu datang? Ternyata ada burung lain yang terbang membawakan makanan. Kenapa engkau memilih menjadi burung yang menunggu makanan? Kenapa engkau tidak memilih menjadi burung yang datang membawakan makanan? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Yang memberi lebih baik daripada menerima. Berusaha, bekerja, berdoa, tawakal kepada Allah. Engkau menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan mencermati juga satu amalan yang tertolak di hadapan Allah karena semua yang akan sampai kepada Allah adalah sesuatu yang bersifat murni. Itulah yang disebut dengan amalan riya. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Ada satu kelompok manusia yang dia sembah Uzair. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Ada sekelompok manusia yang beramal karena Al-Masih. Dan nanti dikumpulkan di akhirat ada 3 kelompok manusia. Dulu kamu membangun tempat ibadah. Dulu kamu membantu anak yatim dan duafa. Dulu kamu membangun sekolah. Tapi bukan karena aku, kata Allah. Kamu membangun, beramal, melakukan semua itu karena Uzair. Cari Uzair, minta balasan kepada Uzair.
Mereka pun mencari Uzair. Yang kedua, dulu kamu berbuat baik, beramal sosial, sangat santun. Tapi kamu beramal bukan karena aku, kamu beramal karena Al-Masih. Wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah. Cari, minta balasan kepada dia. Kita insya Allah tidak masuk dalam kelompok Uzair, tidak masuk dalam kelompok Al-Masih. Tapi dikhawatirkan masuk kelompok ketiga. Apa kata Allah kepada kelompok yang ketiga? Idhabu ila man turauna ilai. Pergilah kamu, dulu kamu beribadah ria, mempertunjukkan amalmu kepada mereka, maka minta balasan kepada mereka. Hai Abdul Somad, ternyata dulu kau beramal karena follower, cari followermu. Karena subscriber, cari subscribermu. Na'udzubillah. Makanya kalau saya ketemu dengan Ustaz Abi Makki, ketemu dengan para habaib, alim ulama, para kiai, doakan saya kiai supaya ikhlas, supaya istiqomah, supaya mati husnul khatimah. Dan saya selalu minta doa jamaah, jamaah doakan Ustaz Somad ikhlas mati husnul khatimah, amin, kata jamaah. Jangan sekarang jamaah, kata Ustaz Somad. Mati tidak dapat ditawar. Orang beriman tidak pernah menawar Allah dengan kematian. Nabi mengajarkan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup sampai besok pagi, maka besok jadikan hari itu sebagai hari untuk beramal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, jadikan kematian itu sebagai istirahat, berhenti dari segala perbuatan dosa. Orang Islam tidak pernah bersedih. Orang beriman tidak pernah berkeluh kesah. Panjang umur, bertambah amal soleh. Pendek umur, berhenti buat dosa. Selesai. Tapi kehidupan terus berlanjut. Berapa banyak orang ketika sholat di masjid, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makmum mau syuting di belakang. Ketika kau menjadi imam, kau pakai ayat yang paling panjang. Tapi ketika kau sholat sendirian, iftitah, fatihah, ayat, satu hembusan nafas. Di antara sifat orang riya, mempertontonkan amalnya, berbeda ketika dia dipandang di hadapan manusia dengan ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat dia. Fa illam takun tarah, kau tidak dapat melihat Allah. Fa innahu yarak, maka Allah melihatmu. Saat engkau menjadi imam wahai Abdul Somad, di belakangmu beribu jamaah, maka saat engkau sholat sendirian di kamarmu, Allah yang kau sembah sama, Allah yang melihatmu sama, Allah yang melihat amalmu sama, Allah yang memberikan balasan surgamu sama. Tapi kenapa perlakuanmu berbeda? Itulah tauhid, itulah amal. Tapi jangan gara-gara ini lalu jamaah masuk masjid, begitu masuk langsung tidak sholat sunat tahiyatul masjid. Kamu kenapa enggak sholat sunat tahiyatul masjid? Takut riya. Pak Haji, ya Pak Haji kok enggak ke masjid? Saya kalau ke masjid itu nanti dipuji sama ibu-ibu di gang, merusak hati saya. Maka saya sholat di kamar aja. Pas ditanya istrinya, Pak Haji sholat di kamar pun enggak sholat juga. Artinya apa? Tarkul amal li ajlin nas, riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Dalam keadaan suasana yang tenang, dihembus angin sepoi-sepoi, seperti sedang duduk di tepi sungai, melihat pohon bambu yang sedang berayun dihembus angin. Kapan itu? Saat khotib menyampaikan khutbah Jumat. Lewatlah kotak infak di depan. Uang merah 100.000 sudah dipegang.
Kalau kau masukkan ke dalam supaya dilihat oleh orang lain, syirik. Beramal karena orang, syirik. Tidak jadi bersedekah karena takut dipuji orang. Kebetulan sholatnya dekat wartawan. Takut dipuji orang, enggak jadi masuk kantong, riya. Kata Imam Fudail bin Iyad, disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505 dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kalau begitu masukkan supaya dipuji orang. Mumpung sholat dekat wartawan, masukkan. Agak lama kan dikit. Kalau dia tertidur, wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu bagaimana? Luruskan hatimu, bersihkan niatmu, laksanakan amalmu. Allah akan menjaga. La'atiyannahum min baini aidihim, kata setan. Aku akan datang kepada mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Tapi ada la'ughwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan sesatkan mereka. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus akan aku bengkokkan. Tapi ada orang-orang yang tidak dapat dia goda. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang yang diikhlaskan Allah, yang menjadikan kita ikhlas Allah. Maka luruskan amal, ikuti sunnah, tetap sholat berjamaah, tetap berinfak bersedekah, jangan riya, jaga hati, minta tolong kepada Allah. Selalu merasa amal ini kurang banyak, kurang tulus, kurang bersih, kurang suci, kurang ikhlas. Hari ini kita selalu beramal, kurang dipuji, kurang like, kurang share. Maka mari kekurangan itu kita tanamkan pada diri kita. Mungkin amalku kurang ikhlas, mungkin aku kurang khusyuk, mungkin aku kurang takut kepada Allah. Maka pada saat kau takut, pada saat kau merasa rendah, pada saat kau merasa rina, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang merasa dirinya tidak ikhlas, maka Allah akan ikhlaskan dia. Usahakan sama antara sholat tahiyatul masjid dilihat orang dengan sholat saat sendirian di kamar hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bapak saya lihat kalau sholat itu di ruang guru sendirian saat nggak ada orang, kok lama sekali ya? Kata security bertanya kepada seorang guru. Padahal nggak ada yang lihat tuh Pak, kok lama sekali? Saya merasa sedang dilihat Allah. Tapi ngomong-ngomong Pak security kok tahu? Ya CCTV kan ada Pak. Dilihat CCTV saja orang merasa begitu ketakutannya. Apalagi kalau yang memandang adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk, dia tidak pernah tidur. Apakah yang menyampaikan tentang ikhlas jangan riya ini sudah bersih dari riya? Belum. Jangan-jangan amalmu selama ini hai Abdul Somad karena dipertontonkan, karena ditonton, karena dilihat orang banyak. Jadi di antara kegelisahan hati seorang dai adalah ketakutan, talbis iblis, bisikan-bisikan. Ketika menjadi seorang qori, suaramu lah yang paling merdu. Ketika kau menjadi seorang ustadz, kau lah yang paling menggelegar. Kata setan berbisik ke telinga Abdul Somad. Abdul Somad, kalau kau yang ceramah, itu kabel-kabel baut-baut hampir lepas Abdul Somad. Mari kita jaga hati kita supaya senantiasa ikhlas, tulus, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dijaga hatinya insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam segmentasi yang kita tunggu-tunggu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema berkaitan dengan amalan-amalan yang tertolak karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Insya Allah waktu kita yang sangat singkat dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru kita akan semakin memperkaya tentang memahami apa sesungguhnya yang disebut dengan amalan yang ikhlas. Pertanyaan pertama kita akan sampaikan dari Saudara Rahmat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marna dari Puncak Cisarua Bogor. Saya mau bertanya, kita sering
setiap habis sholat mengucapkan atau mengatakan astagfirullahaladzim dalam setiap doanya, namun mengucapkan hanya sekedar mengucapkan, tapi tanpa ada rasa penyesalan. Apakah ini termasuk amalan yang sia-sia juga, Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Maki untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ketika kita mengatakan istighfar, memang kalau yang namanya ibadah ini dengan 3 syarat. Pertama qalbiyan atau ruhiyan, lalu jasadiyan, lalu athariyan. Iya. Jadi kalau tidak sempurna dengan 3 ini, berarti ibadahnya perlu ditanyakan. Mungkin tidak sampai target kepada sempurna, namun coba usahakan. Pertama adalah qalbiyan, lalu jasadiyan, lalu athariyan. Kalau 3 ini baik untuk didapatkan. Bisa jadi orang itu sujud, tapi qalbinya tidak ada. Bisa jadi orang ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak sujud karena dia sakit, tapi qalbinya jalan. Tapi kalau seandainya dia sholat dengan ruhiyan atau qalbiyan, lalu jasadiyan, lisan juga merupakan daripada praktek jasad ini, berarti akan tumbuh daripada athariyan. Apakah sia-sia dengan apa yang diucapkannya? Punten, kalimat yang indah sekali, innallaha la yudayyu ajrul mu'minin, ajrul muhsinin, dalam kalimat yang lain. Maka sekecil apapun amalan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah baiknya kita pertajam lagi, pertinggi lagi bagaimana caranya, bukan hanya sekedar lisan. Iya, bukan hanya sekedar lisan. Memang benar. Kenapa? Karena kalimatnya dengan beristighfar ini menyempurnakan amal ibadah yang kita miliki. Kenapa? Coba lihat dalam Al-Qur'anul Karim ketika mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na, tiba-tiba ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iya kan? Ketika para nabi dan para rasul diperintahkan untuk kalimat diperintahkan oleh Allah, kata para nabi mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami jalani. Tapi yang indah kata-katanya para nabi tidak begini, kami mendengar dan kami jalankan, terimalah ibadahku. Tidak begitu. Tapi para nabi mengatakan sami'na wa ata'na, dan ampunanmu yang kami harapkan. Kenapa? Karena nabi tidak ada nabi yang merasa sempurna ibadahnya. Beliau, para nabi mengatakan, kami mendengar perintahmu ya Allah, dan kami telah menjalankan perintahmu ya Allah. Ghufranaka, maafkan, cuma segini adanya yang kami dapatkan. Maafkan, cuma begini aku dapatnya. Maafkan, cuma segini aku mampu. Maka ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, lalu apa? Setelah itu apa? Astagfirullahaladzim atau astagfirullah. Kenapa? Dengan mengatakan cuma segini yang aku mampu, rukuku, sujudku. Karena tidak ada seorang nabi pun yang merasa sempurna ketika melaksanakan ibadah. Namun alangkah baiknya kalbnya ataupun hatinya, rohnya diikutkan, bukan hanya sekedar lisan, dan atharnya, jejaknya harus menjadi kalimatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz Somad, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Ustadz. Saya seorang istri yang menutupi kebutuhan keluarga karena uang nafkah yang diberikan suami kurang, sedangkan suami malah sering membeli rokok. Maka wah, suaminya seperti apa ini? Maka istri menggunakan tabungannya untuk kebutuhan keluarga. Apakah perbuatan ini termasuk disebut dengan amal baik, Ustadz? Masya Allah, kasihan istrinya nih Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, agama Islam itu isinya 3. Yang pertama ada namanya iman. Itulah dia akidah tentang Allah, tentang akhirat, tentang azab kubur, tentang Nabi, tentang Quran. Yang kedua ada yang disebut dengan Islam. Itulah dia fikih, hukum, halal haram, fikih sholat, fikih zakat, fikih muamalah, fikih nikah. Yang ketiga ada namanya akhlak. Itulah dia budi pekerti, etika, Islamic morality, bercerita tentang kebaikan, kelembutan, maaf. Jadi kalau tadi pertanyaan itu mau dijawab dengan akhlak, selesai. Saya punya suami Ustadz, dia tidak memberi nafkah, punya uang malah beli rokok. Ibu cinta mati Ustadz. Ya udah maafin aja, selesai. Tapi kalau bicaranya masalah hukum, maka kita akan bahas. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya enggak kuat, sunat.
Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya enggak kuat, makruh. Kalau tidak dilarang, tidak diperintahkan, mubah. 5 hukum taklifi jangan dirubah. Sekarang kita bahas satu persatu. Ini suami kena berapa pasal? Kewajiban seorang suami yang merupakan hak seorang istri ada 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Dia tidak memberikan makan, dia tidak memberikan pakaian, dia tidak memberikan tempat tinggal yang layak, dia tidak memberikan perhatian, dia tidak memberikan pendidikan. Berarti kena 5 pasal. 2, dia mestinya memberikan nafkah ketika dia bekerja. Malah dia tidak memberikan nafkah. Justru siapa yang menanggung belanja keluarga itu? Istrinya. Kena dia pasal kedua. Dia sudah memakan harta orang lain. Ketika uang istri itu Anda makan, wahai suami, akadnya apa? Apakah pinjam meminjam? Apakah itu hibah? Apakah itu gadai? Apa akadnya? Maka ibu, perempuan, kakak, istri, kalau uang mau dipakai suami, tanya dulu, ini akad perjanjiannya apa? Apakah pinjam? Kalau pinjam mesti dikembalikan. Di dalam gaji bapak punya gaji, ibu punya gaji. Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Di dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi di dalam gaji ibu tidak ada hak bapak. Setuju? Setuju semua. Pasal kedua. Pasal ketiga, ketika dia punya uang, dia tidak membayar hutangnya. Dia tidak melengkapi keperluan kebutuhannya, tapi justru dia belikan untuk sesuatu yang lain. Yang ulama hanya ada 2 fatwa dalam masalah ini. Haram dan makruh. Tak ada mengatakan mubah. Maka 3 pasal dia kena. Kemana ibu melapor? Ibu melapor jangan langsung ke Polres dan Polsek. Tapi lapornya ke wali. Wali ibu, wali kakak, wali istri ada 5, 6. Yang pertama ayah. Yang kedua kakek. Yang ketiga abang. Yang ketiga 4 adik laki-laki. Yang keempat adalah kakak ayah yang laki-laki. Yang keenam adik ayah laki-laki. 6 wali inilah yang menasehati suami yang super luar biasa tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, sangat lengkap sekali. Kita kembali ke Abi Maki. Ini adalah hadis yang sangat sering kita dengarkan. Ketika kita masuk surga karena rahmat Allah, lantas apa kaitan dengan amalan-amalan kita? Iya, bismillahirrahmanirrahim, jazakumullah khair. Tadi sedikit sudah disampaikan dengan mengatakan Islam tidak pernah memisahkan antara kalimat iman dan amal soleh. Sehingga dalam Al-Quran, illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kalau dikatakan punten, yang menjadikan diri kita menjadi ahli sorga, ini singkatnya punten, yang menjadikan diri kita ahli sorga adalah iman. Karena hadis Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Riwayat lain man qala la ilaha illallah diharamkan untuk masuk neraka. Berarti imanlah yang akan menjadikan dirinya ahli sorga. Namun amal solehlah yang menentukan masuk sorga langsung atau mampir ke neraka. Karena amalan itu ditimbang. Kalau amalannya baik berarti sorga langsung. Amalannya buruk mampir ke neraka. Berarti itu amal soleh. Tapi kalau seandainya nomor 2-nya kita lihat, apalagi nomor 2 fungsinya amal soleh. Amal soleh itu menentukan, bukankah sorga itu bertingkat-tingkat? Yang kita kenal sorga paling tinggi sorga Firdaus. Nah, untuk mendapatkan sorga Firdaus itu adalah tergantung amalannya. Kalau amalannya banyak, ya bisa masuk sorga langsung, ya sudah mendapatkan sorga Firdaus. Tapi kalau tidak punya amalan, hanya jaminan masuk sorga, tapi bisa jadi mampir ke neraka. Berarti punten, sekali lagi, jika ada orang mengatakan yang penting saya punya iman, nggak punya amal soleh nggak apa-apa, seakan-akan bilang ya Allah nggak apa-apa deh saya mampir ke neraka juga nggak apa-apa. Itu yang sangat mengerikan. Maka itulah kaitan daripada iman dan amal soleh. Al-Quran selalu melibatkan
Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Sayang sekali waktu kita sangat singkat, tapi kami yakin apa yang telah disampaikan tadi semakin memberkaya pemahaman kita. Sesungguhnya bagaimanakah kita beramal dan kita mengenali amalan-amalan seperti apa yang pada akhirnya diterima oleh Allah dan amalan-amalan seperti apa yang pada akhirnya ditolak oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 17 Januari kami akan menghadirkan Kiai Haji Syarif Matnaji dan Habib Ali Zainal Abidin dengan tema Sejauh Mana Manusia Berkehendak. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Boleh jadi musibah datang ini karena dosa kami. Padahal ada orang-orang soleh yang tengah malamnya dia bersimpuh bertahajud kepadamu. Ada anak-anak kecil yang tak berdosa. Ada ibu-ibu hamil yang meneteskan air mata berdoa supaya anaknya soleh dan solehah. Mereka terkena musibah karena dosa kami. Ampunkan dosa kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami yang menyekolahkan kami, melepuh kulitnya untuk mencarikan makan kami. Wali ummahatina, ibu yang mengandung kami, melahirkan kami meneteskan darah, air mata. Berapa kali dia tidak berganti baju baru di hari raya hanya demi untuk sekolah kami ya Allah. Andai dia masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Andai dia sudah menghadapmu, lapangkan kuburnya. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. Teteskan air yang sejuk, yang menenangkan. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Berapa banyak anak-anak yang hari ini mati jiwanya, hilang imannya. Kami ingin anak-anak kami ketika kami mati menghadap Engkau ya Allah, kami terbujur kaku di pusara. Mereka berdoa di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.